Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Madinatul Ulum, Cangkring, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 2503 10094. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan laksanakan praktek pembelajaran di MA Madinatul Ulum untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema unsur-unsur hadis. Model yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan metode Jigsaw. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sudah siap ya? Siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Fahmi, Mujib, Asif, Rizal, Akmal, Wildan, Dino, Vino, Sodikin, Robi, Yuzik, Tutsi. Itu semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur hadis. Bagaimana hadis itu bisa kita terapkan, bisa kita lihat di kitab-kitab atau ayat-ayat tentang apa saja yang ada di dalam hadis itu. Kita akan membahasnya dalam materi unsur-unsur hadis. Agar materi kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sebelum pelajaran. Dari ketua kelas mungkin Uzik pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi
Mohon untuk berdiri. Hadis menjelaskan dan meneliti adalah Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana cara melaksanakan aturan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa hadis, pemahaman kita terhadap banyak perintah dalam Al-Quran akan terbatas. Bagus. Jadi meskipun sudah ada Al-Quran, tapi kita tetap akan perlu hadis yang menjelaskan makna sirat yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa begitu? Karena kita tidak akan tahu bagaimana cara kita sholat, cara kita membayar zakat tanpa ada bantuan dari hadis-hadis Nabi. Jadinya hadis tetap penting. Karena itu meskipun urutannya di nomor 2, tapi itu sebagai jelas dari Al-Quran. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang usul-usul hadis. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang usul-usul hadis dengan metode jigsaw. Nanti Pak Guru akan jelaskan apa itu metode jigsaw. Sebelumnya Pak Guru akan membacakan, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu pertama, mengidentifikasi unsur-unsur hadis yang terdiri dari sanad, matan, rawi, dan ilmu hadis. Tujuan yang kedua yaitu membedakan antara unsur-unsur hadis melalui contoh nyata. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam diskusi kelompok menggunakan metode jigsaw untuk menyampaikan pemahaman. Jadi kali ini kita akan belajar dengan metode apa? Jigsaw. Baik, sebelum masuk kepada inti, Pak Guru akan menjelaskan sedikit gambaran tentang materi kita hari ini. Yaitu ada 4 poin. Pertama, tentang sanad. Apa itu sanad? Secara garis besar, sanad itu adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis, orang-orang yang menyampaikan hadis. Hadis ini dari siapa, menuju siapa, sampai kepada Nabi Muhammad. Karena dasarnya hadis tetap dari Nabi Muhammad. Maksudnya, sudah kami jelaskan barusan, si A meriwayatkan dari B, dari C, dari D, sampai ke perawi. Itu tentang sanad ya. Pak Guru akan menjelaskan secara umum saja. Nanti di metode kali ini, metode jigsaw, kalian akan berfokus mengembangkan 4 materi ini dalam kelompok-kelompok masing-masing. Yang kedua, tentang matan. Matan itu adalah isi atau teks hadis yang barusan orang-orangnya yang menyampaikan dari siapa, dari ini, dari si A, dari si B, dari si C, sampai seterusnya. Isi hadisnya itu adalah matan. Contoh,
tentang rawi. Nah, rawi ini sebenarnya sudah ada dalam sanad. Hanya saja kita tidak akan bisa mengetahui hadis itu utuh atau tidak tanpa adanya rawi. Rawi itu adalah juga sama orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis paling akhir. Nah, jadi orang yang meriwayatkan hadis paling akhir juga termasuk rawi. Contohnya di sini ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan seterusnya. Syaratnya menjadi perawi tidak hanya sembarang menyampaikan hadis dari si A sampai kepada Nabi Muhammad, itu tidak hanya sebatas orang normal yang Islam saja, tidak, tapi harus adil, harus berperilaku yang baik, totalitas dalam beragama, dan yang paling penting kuat ingatan. Kekuatan ingatannya juga sangat. Bayangkan saja kalau misalnya orang yang pelupa meriwayatkan hadis, bisa saja kan membuat hadis kan? Iya kan? Ya. Bisa saja. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan itu mendapatkan rahmat, pertengahannya mendapatkan dan seterusnya. Pernah dengar? Itu menurut kalian hadis atau bukan? Hadis atau bukan? Nah, bukan. Nah, ya nanti kita akan membahasnya di sini, ya. Jadi itu disebut hadis atau bukan kalau tahu unsur-unsur hadisnya secara tepat. Nah, kita mesti masuk pada di dalam rawi syaratnya harus kuat ingatan dan harus adil. Terakhir, materi poin yang keempat yaitu tentang rijal hadis. Sama rijal hadis membahas tentang orangnya. Betapa penting menjaga hadis, menjaga matan itu sampai kepada telinga kita, sampai kita terapkan hal ini. Jikalau orangnya saja bermasalah, maka di sini sangat penting membahas tentang yang namanya rijal hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, dalam ilmu rijal hadis itu nanti banyak akan menjelaskan rawi ini mendapatkan titel hafalannya 1000, hafalannya sampai 100.000 dan seterusnya. 4 materi ini sudah Pak Guru gambarkan secara sederhana. Ya, untuk memperkuat materi ini Pak Guru juga ada video ya, video pembelajaran. Nah, kalian perhatikan sebentar. Dengar? Ya. Jika kalian lanjutkan dalam metode kali ini yaitu metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Jigsaw itu sebenarnya kolaborasi antar siswa. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, membantu kalian untuk mendiskusikan dalam bentuk kelompok-kelompok Jadi inginnya dalam pembelajaran ini kalian aktif berbicara dengan teman, bukan berbicara tentang bola, berbicara tentang tinju, berbicara tentang silat dan seterusnya, tapi berbicara tentang pelajaran. Ya, mungkin kalian sudah rasakan mulai dari TK, SD, SMP sampai hari ini yang belum bosan
bercerita tentang apa-apa yang bukan pelajaran. Maka kali ini metode ini sangat cocok untuk kalian yang suka bicara, yang ingin ekspresi bicaranya ingin dikeluarkan. Nah, metode ini sangat cocok. Jadi nanti Pak Guru akan bentuk beberapa kelompok di sini yang disebut dengan kelompok ahli. Maksudnya kelompok ahli, kelompok yang akan memegang satu materi khusus, satu materi yang akan dia emban, yang akan dia jelaskan kepada teman-teman. Jadi ini Pak Guru bukan hanya Pak Guru yang jadi guru di sini. Kalian juga akan berhak menjadi guru. Everyone is teacher. Setiap orang di sini adalah guru. Semuanya bakal akan jadi entah guru untuk anaknya atau guru untuk murid. Karena kalau guru untuk muridnya jelas sudah di sekolah ya. Kalau untuk anaknya ya di rumah, untuk istrinya dan saudara-saudara. Baik, paham? Jadi Pak Guru nanti akan menjadikan ini membentuk kelompok, satu kelompok di sini akan dibentuk menjadi 4 kelompok karena ada 4 tema juga. Jadi setiap kelompok ada 4 orang yang akan memegang masing-masing materi yang disebut dengan kelompok ahli. Jadi baik, sekarang kita ajak pembelajarannya, model kelompoknya diajak, silakan berkeliling. Jadi kembali lagi ke tempat yang sekarang. Ini yang disebut dengan kelompok ahli. Nanti artinya adalah kelompok ahli. Baik, kelompok ahli ini akan memegang satu tema. Pak Guru sudah bagikan di sini, bagikan lembar kerja untuk kalian, materi ajarnya juga ada. Silakan buku paketnya juga dipersiapkan. Kalian baca-baca. Materi yang akan kita bahas di sini fokus kepada 4 materi. 4 materi. Ya, ada sanad, ada matan, ada rawi, ada rijalul hadis. Setiap kelompok harus memiliki 4 orang ahli. Satu berbicara sanad, satu berbicara matan, satu berbicara rawi, satu berbicara rijalul hadis. Baik, sudah? Sudah ditentukan ini? Sudah ya? Ini yang disebut dengan kelompok ahli. Sudah. Sekarang kelompok ahlinya berkumpul jadi satu. Sekarang harus bentuk satu kelompok yang menurutnya sudah satu tema, ya. Yang sanad boleh di sini, yang matan di sini, yang rawi di sini, rijalul hadis di sini. Kan? Ini sudah satu tema? Pak Guru kasih waktu untuk kalian berdiskusi tentang satu materi dengan minimal membawa ide baru yang nanti akan dijelaskan kepada kelompok asal sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan rebut, diskusi, dan kalian akan menemukan satu ide baru tentang satu tema yang kalian fokus pelajari. Bahas tentang apa? Ya, satu kalau misalnya ada temuan, ada yang mengajukan materi atau ya, ini materi apa? Sudah punya satu rangkuman.
kesempatan ini siap. Karena fokus kalian mata ya. Contoh matanya Sohib. Nah ini kembali lagi ya, kembali ke kelompok asal, terus menjelaskan satu-satu. Ya, saya kurang 5 menit lagi akan temukan jumlah-jumlahnya. Setelah itu balik ke kelompok asal dan menjelaskan. Baik, sudah ya. Kita kembali ke kelompok asal. Kembali ke kawan-kawan. Ya, silakan bercerita tentang apa yang kalian dapatkan dengan teman-teman ahli yang satu tema. Silakan satu-satu menjelaskan. Dari sana akan sampai ke simul jalur. Jadi jelaskan, mohon kalau mau menjelaskan silakan berdiri. Semuanya. Boleh nanti jelaskannya apa ini? Pakai hadis yang di dalam baca jelaskan ini yang mana ini ya. Karena fokus kalian mata ya. Kalau pertanyaan Sohib Jadi sama saya
Al-Muhammad bin Ibrahim Al-Muhammad bin Al-Fikran. Jika satu saja jadi ini mengambil kesimpulan menjadi kunci utama dalam mengembangkan ajaran Islam yang ada. Didapatkan oleh para khalifah yang menggantikan Rasulullah setelah wafatnya. Contohnya seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abi Khattab. Dalam hadis itu terdapat dua unsur, sanad dan matan. Di dalam sanad itu mempunyai unsur yang namanya rawi. Rawi adalah pemeran dalam rantai sanad. Syarat menjadi rawi yang lima ada beberapa, ada 10. 1. Adil, 2. Muslim, 3. Berhati mulia, tidak fasik, habis namanya kuat dengan akurat dan tidak berhenti. Sini ada soal yang mungkin kalian akan jawab, ya. Kita akan berikan soal-soal dan kira-kira apa yang akan kalian dapatkan dari soal-soal tersebut. Itu ya. Ya kan, dalam waktu 5 menit, ya. Simpel, soalnya simpel. Waktu nanti akan tanyakan beberapa anak. Sudah kerjakan ya? Sudah. Tuh tahu, aku bangun sembarang berdasarkan oleh ada? Sudah ya, kerjakan ya? Sudah. Baik, coba siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Jelaskan pengertian unsur hadis yang kalian pelajari. Silakan, sedikit. Sanad adalah rantai para. Nah, ada berapa dulu? Buka dulu. Ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah rantai para perawi yang meriwayatkan hadis. Ada. Kedua, kata. Matan adalah isi atau teks hadis yang disampaikan. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sidon adalah bentuk atau gaya redaksi yang menunjukkan cara menyampaikan hadis. Derajat hadis adalah tingkatan kualitas hadis berdasarkan kebutuhan sanad, kejujuran rawi dan keabsahan matan. Ya, silakan apresiasi dulu. Baik, saya. Silakan yang jawabannya agak mirip, silakan diperbaiki. Silakan tambahkan. Baik, materi kali ini kira-kira hal baru apa yang kalian dapatkan? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, tapi Tidak sembarangan orang dapat meriwayatkan hadis. Orangnya harus dipercaya dan hadis kuat kepadanya. siapa jawabnya? Imam Bukhari. Bukhari, Muslim itu kayaknya sangat banyak. Maka ribuan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Terus mungkin yang kedua, masih adakah penasaran tentang materi kali ini? Ya? Antara perbedaan antara hadis yang masuk di dalam dan istiwa. Nah, iya, itu agak susah memang. Yang untuk membedakan dua materi ini sangat susah. Yang mana antara hadis yang benar dari Rasulullah dan yang bukan dari Rasulullah. Maka
Karena sejatinya hadis ini kan artinya berbicara, Ya. ada satu berbicara, menceritakan. Tapi makna intinya hadis ini apa yang diceritakan itu bersumber pada Rasulullah. Ya, penasaran yang silakan putar. Nanti akan bisa digunakan oleh materi-materi selanjutnya. Maka kalian ini tidak lanjutnya nanti kita akan membahas kembali, akan ada mungkin kalian bisa ikuti kajian hadis secara online, secara offline. Kalian juga bisa langsung terjun pada kitab ya. Ada di pesantren ini ada yang Solihin, Abdul Marom, ada Al-Sugir, dan semajari metode yang didapatkan, terus diskusikan hadis-hadis yang sudah kalian pilih dan kira-kira hadisnya kategorinya hadis yang sahih atau yang tidak. Akhir dari Pak Guru, dalam satu hadis disebutkan bahwasanya manusia kategori yang kami suci ilman sahalallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan untuk tidak itu, maka Allah akan mengadakan baginya menuju surga.